Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online IPS. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas peran perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Peran perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Coba kalian perhatikan gambar-gambar yang tertera di layar berikut ini. Di gambar ini ada beberapa teknologi yang sudah akrab atau yang sudah kalian ketahui. Ada televisi, ada mobil, ada kulkas, ada laptop, ada HP. Nah, teknologi-teknologi ini muncul karena perkembangan dari kebutuhan kita sebagai manusia. Zaman dahulu orang tidak membutuhkan televisi, orang tidak membutuhkan HP, orang tidak membutuhkan kulkas, orang juga tidak membutuhkan mobil, tapi seiring perkembangan zaman dan meningkatnya atau berkembangnya kebutuhan-kebutuhan manusia, contohnya dulu kita tidak butuh mengawetkan makanan, kita langsung mengambil makanan dari alam. Tapi sekarang kita butuh untuk mengawetkan makanan. Makanya orang menciptakan kulkas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dulu kita tidak butuh yang namanya handphone. Karena dulu kita berkomunikasi cukup pergi ke rumah seseorang saja atau langsung mengirim surat kepada seseorang. Tapi sekarang manusia butuh yang praktis. Jadi karena kebutuhan manusia tersebut, makanya diciptakan oleh ilmuwan atau penemu handphone tadi, diciptakan oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan iptek itu? Dan bagaimana dampak iptek terhadap perkembangan kegiatan ekonomi? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita masuk dulu ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang dikatakan sebagai iptek, itu pasti sudah kalian ketahui. Nah, pertama kita bahas dulu, ilmu pengetahuan itu apa sih? Ilmu pengetahuan itu merupakan seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis menggunakan kekuatan pemikiran. Jadi ilmu pengetahuan itu kumpulan-kumpulan dari pengetahuan yang sudah diuji oleh manusia menggunakan kekuatan pemikiran yang ada atau pemikiran yang dimiliki. Itulah yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan. Lalu teknologi itu apa sih? Teknologi itu merupakan suatu bentuk aplikasi atau penerapan dari ilmu pengetahuan tadi. Jadi ada ilmu pengetahuan itu diterapkan untuk membuat sebuah teknologi. Begitu. Lalu kita dapat menyimpulkan, iptek itu dapat diartikan sebagai ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi iptek itu fokusnya kepada pemenuhan kebutuhan manusia. Lalu kita lanjut. Kita bahas dampak perkembangan iptek ini terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kalau kita berbicara soal dampak, pasti ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Pertama, mari kita lihat dampak positif dari perkembangan iptek ini terhadap kegiatan ekonomi itu apa-apa saja. Mari kita lihat. Dampak positif yang pertama yaitu memberikan berbagai kemudahan. Jadi iptek ini dapat memberikan berbagai kemudahan untuk kita dalam memenuhi kebutuhan. Apa saja sih contoh-contohnya? Mari kita lihat. Yang pertama, itu kita bisa melihat gambar seorang petani yang sedang membajak sawah menggunakan kerbau. Itu sangat membutuhkan tenaga dan keahlian yang cukup. Kalau kerbaunya misalnya liar, tentu susah untuk membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Karena banyak kendala di sana dan kebutuhan akan kepraktisan itu makin meningkat supaya kerja makin cepat gitu kan, nggak memakan banyak waktu, banyak biaya dan banyak tenaga, maka diciptakanlah suatu alat yang dinamakan dengan traktor. Traktor inilah teknologi yang memberikan kemudahan kepada petani sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama atau tenaga yang banyak untuk membajak sawah tadi. Lalu contoh yang kedua ada ini. Ini merupakan gambar orang yang sedang mencuci pakaian. Kalau dulu kita mencuci pakaian itu harus dalam ember, dimasukkan air, diberi deterjen, lalu dimasukkan bajunya, dikucek-kucek, lalu dibros gitu kan. Itu sangat memakan banyak tenaga dan juga memakan banyak biaya. Jadi untuk memberikan kemudahan, maka diciptakanlah sebuah teknologi yang dinamakan dengan mesin cuci. Mesin cuci ini kita tinggal mengisi air di dalamnya, lalu memberi deterjen, dan juga memasukkan kain, lalu dicolokkan ke listrik, dipencet
tombolnya, langsung bisa mencuci baju secara otomatis. Sangat mudah gitu. Itulah dampak positif yang pertama terhadap perkembangan iptek, memberikan berbagai kemudahan. Lalu kita lanjut ke dampak positif yang kedua. Ini Bapak pisahkan juga antara dulu dengan sekarang. Mari kita lihat yang pertama, yaitu yang ini. Ini merupakan surat. Zaman dahulu orang untuk memberikan informasi kepada seseorang, itu biasanya melalui surat. Harus ditulis dulu, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dikirim ke orang atau dikirim ke pos, lalu pengirimannya bisa berhari-hari baru sampai ke orang tersebut. Begitu susahnya dulu atau begitu lamanya informasi tersebut atau informasi itu meluasnya di zaman dahulu. Tapi kalau di zaman sekarang, kalian cukup memegang HP dan menggunakan aplikasi chatting. Contohnya itu WhatsApp yang sering kalian gunakan. Cukup dengan mengetik lalu mengirim sudah sampai informasi yang mau kalian sampaikan itu kepada orang yang kalian tuju. Jadi itulah contohnya bagaimana informasi itu bisa meluas disebabkan oleh adanya perkembangan iptek tadi. Contoh yang lainnya itu koran. Dulu orang untuk mendapatkan informasi salah satunya menggunakan media koran. Koran itu biasanya terbit sekali sehari, dan berita yang dimuat dalam koran itu biasanya berita yang kemarin, yang bukan terjadi hari ini, tapi berita yang kemarin. Nah, kalau sekarang, kalian bisa mengakses berita itu melalui perangkat-perangkat yang kalian miliki. Salah satunya bisa HP, bisa laptop. Di situ kalian bisa langsung melihat berita yang bahkan terjadi beberapa menit yang lalu. Jadi, sangat update karena adanya teknologi tersebut. Sehingga itulah dikatakan kenapa teknologi itu bisa mempermudah meluasnya berbagai informasi. Itulah dampak positif yang kedua. Lalu kita lanjut ke dampak positif yang ketiga. Dampak positif perkembangan iptek yang ketiga itu, tunggu sebentar, digeser dulu ya. Nah, dampak positif perkembangan iptek yang ketiga itu bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Ini berkaitan dengan meluasnya, mudahnya mendapatkan informasi yang tadi. Sekarang kita bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, gitu kan. Jadi kita bisa mencari berbagai informasi yang ingin kita ketahui. Jadi dapat menambah wawasan kita. Jadi kalian kalau ingin menambah wawasan kalian, kalian bisa menggunakan HP yang kalian miliki itu untuk mencari-cari ilmu-ilmu pengetahuan, info-info terbaru. Jadi wawasan kalian itu bisa luas karena dampak positif perkembangan iptek ini. Oke, tadi kita sudah membahas dampak positif dari perkembangan iptek. Sekarang kita bahas bagaimana dampak negatif dari perkembangan iptek ini. Yang pertama itu adalah mempengaruhi pola berpikir seseorang. Jadi iptek ini bisa mempengaruhi pola berpikir kita. Contohnya itu ya apa-apa harus menggunakan teknologi. Sekarang kita apa-apa kalau mau pesan apa-apa bisa melalui HP, mau belanja bisa menggunakan HP, mau mencari hiburan bisa menggunakan HP. Jadi orang berpikir apa-apa harus menggunakan teknologi sehingga ada yang namanya kecanduan gadget seperti gambar yang ditayangkan di layar kalian. Itu namanya generasi menunduk di mana semua orang tergantungan dengan gadgetnya dan mencari segala informasi, dan seperti dunia mereka itu pindah semua ke dalam perangkat elektronik yang dipegangnya. Buktinya semua yang berjalan itu melihat layar HP-nya. Itu salah satu dampak negatif dari perkembangan iptek. Lalu yang kedua, dampak negatifnya banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Ini sangat jelas. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, bisa dilihat di sini ada penggundulan hutan gara-gara ada teknologi yang bisa menebang pohon lebih cepat. Ini contohnya. Jadi terjadi kerusakan hutan gara-gara adanya perkembangan iptek. Juga karena adanya kendaraan, makin banyaknya kendaraan, makin mudahnya mendapatkan kendaraan, polusi udara itu makin cepat terjadi. Di sini banyak sekali nampak asap-asap kendaraan yang keluar dari mobil-mobil. Dan juga ada pabrik. Pabrik ini juga menyumbang polusi udara yang lumayan besar karena asap yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Nah, ini semua merupakan perkembangan iptek yang merusak lingkungan kita. Itulah dikatakan kenapa iptek ini banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Itu salah satu dampak negatifnya. Lanjut ke yang nomor 3. Nah, kalau yang di nomor 3 ini, dampak negatifnya yaitu menambah pengangguran. Dalam video atau gambar yang ditayangkan di layar kalian itu merupakan mesin yang merakit mobil. Nah, mesin ini merupakan
hasil dari perkembangan iptek. Dan mesin-mesin ini dapat merakit mobil secara otomatis, seperti yang kalian lihat di layar kalian. Akibat hal ini, tenaga manusia yang awalnya bisa merakit mobil sudah bisa digantikan oleh mesin-mesin ini. Akibatnya manusia yang merakit mobil tadi akan menjadi pengangguran. Ia akan menjadi seorang pengangguran gitu. Karena itu, makin banyak pengangguran yang ada akibat adanya perkembangan iptek ini. Sedangkan orang-orang masih banyak yang butuh pekerjaan. Karena itulah kenapa perkembangan iptek ini dapat menimbulkan banyaknya pengangguran atau menambah pengangguran. Karena tenaga manusia tadi sudah digantikan oleh tenaga mesin. Mari kita lanjut ke dampak negatif yang keempat, yaitu menyebabkan munculnya sifat konsumtif. Sifat konsumtif ini maksudnya adalah sifat boros. Ini contohnya bisa kita lihat di gambar atau ilustrasi yang tayang di layar kalian. Seseorang yang berbelanja online melihat di layar laptopnya atau di layar komputernya barang-barang yang ditawarkan. Dia memilih barang-barang yang mau dibelinya, lalu membeli dengan uang elektronik. Karena ada kemudahan tersebut, orang-orang makin tidak sadar telah menghabiskan uangnya untuk berbelanja online, karena sangat mudah, tinggal klik, kita tunggu, dan orang atau kurir-kurir dari pengantaran-pengantaran itu mengantarkan barang langsung ke rumah kita. Semudah itu untuk berbelanja. Jadi banyaklah muncul orang-orang yang konsumtif atau orang-orang yang boros karena adanya perkembangan iptek ini. Itulah dampak negatif yang keempat. Oke. Selanjutnya kita bahas peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi iptek ini bisa menunjang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini apa-apa aja sih? Pasti kalian masih ingat kan? Ada 3, yaitu kegiatan produksi yang pertama, ada kegiatan distribusi, dan juga yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi ini apa sih? Masih ingat nggak? Pasti kalian masih ingat. Produksi itu menambah nilai guna suatu barang, betul sekali. Ya, produksi itu menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Dengan adanya perkembangan iptek di dunia ini, dapat meningkatkan produksi, karena ya seperti gambar yang tadi atau ilustrasi yang tadi, dengan adanya mesin, makin mudah untuk melakukan produksi. Waktu yang dibutuhkan juga makin cepat, sehingga cepat melakukan produksi tersebut. Lebih efektif dan efisien menggunakan teknologi. Makanya banyak perusahaan menggunakan teknologi dan menggantikan tenaga manusia dengan tenaga robot seperti yang ada di gambar ini. Karena biayanya lebih mudah atau murah, juga waktunya lebih cepat, dan hasil kerjanya juga lebih rapi karena dikerjakan oleh mesin, ya kan? Makanya itu salah satu peran perkembangan iptek terhadap produksi atau kegiatan produksi. Selanjutnya kita lihat bagaimana pengaruh atau peran dari iptek ini terhadap kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu kalian sudah tahu, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Di sini dapat kita lihat peran dari iptek itu sendiri terhadap kegiatan distribusi. Banyak alat-alat transportasi yang sudah diciptakan, yaitu contohnya ada pesawat, ada mobil, ya kan. Dengan alat transportasi tersebut yang makin praktis, maka barang-barang yang sudah diproduksi itu makin cepat disalurkan atau makin cepat penyalurannya kepada konsumen. Itulah peran dari teknologi atau iptek terhadap kegiatan distribusi, makin mempercepat penyaluran barang tadi dari produsen ke konsumen. Lalu kita lihat kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu konsumsi. Konsumsi itu kalian juga sudah tahu, yaitu menghasilkan nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Mohon maaf, ini maksudnya menghabiskan, ya. Menghabiskan nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi konsumsi itu kita menghabiskan nilai-nilai barang yang sudah diproduksi tadi untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi apa sih peran iptek terhadap kegiatan konsumsi ini? Perannya yaitu dengan adanya perkembangan iptek ini, kita makin mudah untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tinggal lihat di internet, kalau kita nggak bisa keluar, kita bisa memesan makanan melalui Gojek. Aplikasi Gojek itu merupakan perkembangan dari iptek tadi. Kita makin mudah untuk memenuhi kebutuhan kita karena adanya iptek ini. Nah, selesailah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi,
Bapak harap kalian bisa menangkap pelajaran hari ini dengan baik. Jadi selanjutnya kalau jika ada pertanyaan dari kalian, silakan ditanyakan di kolom komentar, nanti Bapak jawab. Lalu setelah ini Bapak berikan kuis di grup kelas IPS yang telah kalian buat. Nah, mungkin sekian dari Bapak untuk hari ini. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.